Pertanyaan utama yang sering kita dengar selama ini adalah, betulkah agama mempunyai peranan untuk memperdamaikan dan mengembangkan toleransi? Bukankah realitas sehari-hari yang terlihat adalah gejala ketidakharmonisan dan sikap intoleran? Bukankah seringkali agama justru menunjukkan wajahnya yang kejam dan sikap intoleran? Bahkan di dalam sebuah agama juga sering terjadi suasana yang tidak damai dan intoleran. Dalam sejarah dapat ditemukan banyak bukti bahwa agama sering menjadi penyebab suatu peperangan dengan korban yang cukup banyak. Bab ini akan memaparkan realitas ketidakdamaian dan sikap intoleran. Selanjutnya belajar dari Alkitab mengenai keadaan tersebut. Kemudian akan diupayakan mencari dan mengembangkan solusi agar remaja dapat mengembangkan perdamaian dan sikap toleransi. Pada bagian ini akan dibahas agama adalah anugerah Tuhan. Agama pada dasarnya adalah respons manusia terhadap anugerah Tuhan. Iman Kristen mengajarkan bahwa Allah telah bekerja di dalam hidup kita dengan mengaruniakan keselamatan dan damai sejahtera melalui karya Yesus Kristus. Karena itulah kita pun terpanggil untuk menghadirkan kesejahteraan bagi sesama kita. Baik atau buruk pengaruh agama dalam masyarakat tergantung dari bagaimana cara manusia menanggapi anugerah Tuhan tersebut. Nah, karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Allah, maka manusia harus melaksanakan ajaran agama yang menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti bercampur atau kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau teratur. Maksudnya, agama adalah peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya. Kata agama dalam bahasa Inggris yaitu religion berasal dari bahasa Latin religere yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, setiap orang yang berreligi atau beragama adalah orang yang senantiasa merasa terikat dengan sesuatu yang dianggap suci, dan karena itu seyogianya senantiasa bersikap hati-hati dengan sesuatu yang dianggap suci. Dalam mewujudkan perdamaian antar umat beragama, pluralisme atau kemajemukan harus dipahami sebagai semangat untuk menghargai keyakinan agama sendiri dan sejalan dengan itu menghormati keyakinan agama lain. Penganut agama lain tidak dilihat sebagai musuh, lawan atau saingan. Sebaliknya, mereka adalah teman sekerja, saudara, sesama yang memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan manusia dan alam ciptaan Allah. Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan memelihara eksistensi suatu masyarakat yang damai, pada saat yang sama, agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belah, bahkan menghancurkan perdamaian suatu masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri, sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan keberadaan pemeluk agama lain. Dua bentuk konflik yang bersumber pada agama yaitu a. Perbedaan doktrin dan sikap mental yang memandang bahwa hanya agama yang dianutnya lah
yang memiliki kebenaran atau claim of truth, sedangkan yang lain sesat atau setidaknya kurang sempurna. Klaim kebenaran inilah yang menjadi sumber munculnya konflik yang berlatar belakang agama. B. Masalah mayoritas dan minoritas kelompok agama. Dalam suatu masyarakat yang majemuk atau plural, masalah mayoritas dan minoritas sering menjadi faktor penyebab munculnya konflik sosial. Mayoritas sering menindas atau menekan minoritas dalam hal menjalankan ibadah masing-masing. Bagi umat Kristen, perdamaian adalah panggilan iman. Perdamaian yang dikehendaki adalah A. Perdamaian yang otentik dan dinamis. Artinya, perdamaian yang kita usahakan dan kembangkan bukanlah sekedar asal damai, melainkan damai yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni. B. Perdamaian dan kebebasan. Artinya, perdamaian harus terpancar dalam kebebasan, bukan perdamaian yang dipaksakan dan justru melumpuhkan dan matikan kebebasan. Perpaduan antara kedua hal ini disebut tanggung jawab. Kebebasan beragama tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan apa saja, melainkan harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Salah satu tujuan tanggung jawab itu adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan hidup bersama sebagai tugas dan tanggung jawab semua umat beragama. Agama pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi hidup manusia. Dalam kekristenan, kita beriman pada Allah karena karya perdamaiannya melalui Yesus Kristus. Pendamaian itu seharusnya mendorong kita untuk terus-menerus membangun perdamaian dengan sesama kita. Orang Kristen harus sadar bahwa ketika hubungan damai dengan Allah atau secara vertikal dibangun, maka pada saat yang sama seharusnya hubungan damai dengan sesama atau secara horizontal juga dikembangkan. Pada bagian C ini akan dibahas tentang topik perdamaian dalam perspektif Alkitab dan teologis. Alkitab memberi kesaksian bahwa sejak awal penciptaan dunia, Tuhan telah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Taman Firdaus merupakan taman yang asri dan damai bagi manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka berdua dipanggil untuk saling mengasihi antar sesama dan mengasihi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Manusia dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan, agar dapat hidup penuh damai dan sejahtera. Kejadian 1 ayat 26-28 mendeskripsikan bahwa manusia diciptakan menurut citra Tuhan, supaya mereka berkuasa atas flora fauna, bahkan seluruh ciptaan Allah. Artinya, manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk memelihara dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Citra manusia yang serupa dengan Allah tersebut perlu dihargai dan dihormati oleh manusia. Mereka memiliki relasi yang damai, baik dengan Tuhan Sang Khalik maupun dengan sesamanya, bahkan dengan keseluruhan alam ciptaan Tuhan. Kata damai yang sering dalam Perjanjian Lama yaitu Shalom, Irene, dan Soteria, atau keselamatan dalam Perjanjian Baru. Dalam ayat-ayat Alkitab tersebut, kata damai dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar manusia.
Damai dipakai sebagai salam saat bertemu dan berpisah. Sebagai salam pertemuan atau perjumpaan, yang memberi salam mengharapkan lawan bicara dalam keadaan sehat, bahagia, senang, dan sentosa. Sementara itu, sebagai salam perpisahan, yang beri salam damai mengharapkan masing-masing di antara mereka tetap dalam keadaan selamat setelah perjumpaan terjadi. Mengingat kata damai tersebut memuat harapan untuk keselamatan, maka kata tersebut juga menjadi semacam berkat yang diucapkan secara khusus di dalam suatu perpisahan. Dalam hal ini, kata damai secara langsung maupun tidak langsung dikaitkan dengan dimensi religius, karena kehadiran berkat tersebut diimani hanya dapat terjadi karena pekerjaan Tuhan. Damai sebagai salam atau salam berkat, khususnya dalam Perjanjian Lama, hanya terjadi dalam situasi ketika orang taat kepada Tuhan. Dalam Alkitab, kata damai juga memiliki konsep keutuhan, kesentosaan, dan kesejahteraan, baik berkaitan dengan aspek personal maupun sosial. Pertama, damai dalam perspektif pribadi yaitu mencakup aspek fisik atau batin atau dimensi keutuhan pribadi maupun martabat manusia. Damai secara fisik diartikan apabila orang tidak kekurangan, cukup makanan, ada tempat tinggal, dan tidak mengalami kesulitan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh. Karena itu, orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan adalah manusia yang tidak mengalami damai. Kedua, damai berkaitan dengan lingkup sosial. Di sini damai berarti adanya keutuhan sosial, kesejahteraan sosial ketika masyarakat hidup dalam suasana yang aman dan damai. Dengan demikian, damai berkaitan dengan relasi antar manusia. Di sini juga penting kita menghubungkan makna damai dengan keutuhan dalam masyarakat, dengan ide relasi antara penguasa dan warga masyarakat, atau antara pemimpin dan rakyat, atau yang dicirikan dengan Tuhan Yesus menggunakan kata damai atau eirene sebagai salam perjumpaan dan salam perpisahan. Secara khusus, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa nilai tertinggi dari damai berkaitan erat dengan ajaran sentral Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Tuhan hadir sebagai raja. Jadi sangat berbeda dengan konsep kerajaan yang kita kenal, yang lebih bersifat teritorial dan berkaitan erat dengan kekuasaan. Dalam konsep kerajaan Allah, kekuasaan Allah melingkupi semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun hubungan dengan Tuhan, bahkan dengan alam semesta. Sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi, di dalam kerajaan Allah akan ada kebenaran, kebebasan, kasih, rekonsiliasi, dan keadaan yang abadi. Aspek-aspek tersebut menjadi nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam kehidupan Kristiani. Kekuasaan Allah sebagai Raja tersebut merupakan situasi yang semestinya ada. Tanpa damai, kerajaan Allah tidak dapat dihadirkan, karena damai merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah. Dalam Injil Sinoptik atau Matius, Markus, dan Lukas, dapat dilihat bahwa Tuhan Yesus sering berbicara mengenai kerajaan Allah.
Meskipun demikian, dia juga sering mengganti kerajaan Allah dengan istilah kerajaan surga sampai 30 kali. Secara khusus Matius menyebut kata damai dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Dalam khotbah di bukit, kata damai berkaitan dengan solidaritas bersama kaum miskin. Tindakan etis berlandaskan kasih Allah dan pemahaman akan Allah yang sangat baik dan berbelas kasih. Dalam kisah-kisah Injil, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi pembawa damai, yang memperdamaikan relasi manusia yang rusak dengan Allah dan relasi manusia dengan sesamanya. Dapat pula kita telusuri bahwa para pengikut Kristus pada perkembangan gereja awal memaknai kata damai dengan menghubungkannya pada Tuhan Yesus ini. Salah satu tokoh penyebar kekristenan di Asia Kecil yang terkenal adalah Rasul Paulus, yang tulisan-tulisannya selalu menghubungkan hampir semua topik bahasan dengan pribadi Yesus yang adalah Kristus, termasuk pembahasannya tentang damai. Dalam suratnya untuk Jemaat Roma, dia mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengalami damai adalah mereka yang hidup di dalam Kristus. Misalnya Roma 2 ayat 10, 3 ayat 17, 25, 5 ayat 1. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kemajemukan agama. Karena itu, pengajaran agama seharusnya disampaikan dengan wawasan perdamaian. Disinilah wawasan pluralisme dapat menolong dan mengarahkan pada hadirnya perdamaian antar agama. Pluralisme harus dipahami sebagai semangat dalam menghargai keyakinan agama sendiri. Sejalan dengan itu, menghormati keyakinan agama lain. Penganut agama lain tidak dilihat sebagai musuh, lawan, atau saingan. Sebaliknya, mereka adalah teman sekerja, saudara, sesama yang memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan manusia dan alam ciptaan Allah. Kita harus mengakui bahwa sejarah masa lalu kita penuh dengan konflik antar agama. Konflik antar agama menunjukkan kepada kita adanya pengingkaran atas nilai-nilai agama, terutama nilai kasih, persaudaraan, persatuan antar manusia. Karena itulah seharusnya pembelajaran agama yang kita lakukan memberikan pendasaran dan kekuatan rohani agar tercipta adanya integrasi maupun ikatan sosial. Spiritualitas Kristiani seharusnya memberikan pencerahan bagi tercapainya perdamaian antar agama. Pada bagian D, kita akan membahas perdamaian antar umat beragama. Meskipun demikian, menghentikan atau meredam konflik saja belumlah cukup. Masih ada satu langkah lagi yang penting, yaitu rekonsiliasi atau perdamaian antar agama. Sebab kalau terjadi saling balas-membalas, pasti masalah tidak akan selesai, bahkan akan menjadi lebih parah. Namun jika kita melakukan rekonsiliasi, maka perdamaian akan terwujud. Ajaran penting dalam kekristenan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, adalah mengampuni. Pada waktu kita mengampuni orang lain, sesungguhnya kita juga memberikan hadiah kepada diri sendiri, karena kita telah terbebas dari rasa dendam, permusuhan, dan pasti merasa lebih damai. Di samping itu, tentu saja orang yang diberi pengampunan juga akan merasakan damai sejahtera. Mengampuni atau memaafkan orang lain bukanlah hanya sekedar bersabar serta menahan diri. Lebih dari itu, saat kita pun memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membalas dendam, kita juga tidak melakukannya.
sebelumnya. Inilah panggilan rekonsiliasi yang didasarkan kepada panggilan luhur yang seharusnya diajarkan oleh semua agama. Dengan landasan kesetaraan dan kesederajatan, serta usaha untuk saling percaya dan memahami pihak lain, maka akan terjalin suatu hubungan dan keterbukaan untuk menemukan suatu kehidupan bersama yang penuh damai. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.